Gue sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran lu. Ya lu tau lah siapa orangnya, lu juga nggak usah gue mention namanya di sini karena gue malu juga gitu ya. Tiga, dua, satu. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi ke RD Podcast. Dan di podcast gue kali ini gue tidak kedatangan bintang tamu karena ini akan jadi podcast terakhir gue di 2021. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue mau apa ya? Karena ini akan jadi satu podcast yang cukup spesial gitu ya di 2021. Jadi gue mau ngebahas tentang 2021 gitu, kayak 2021 recap gitu lah semacamnya. Oke, jadi sebelum 2021 berakhir, ada banyak hal yang harus kita syukuri. Gua especially ada banyak hal yang harus gue syukuri dan harus gue apresiasi karena gue ngerasa bahwa gue udah berhasil untuk ngelewatin banyak rintangan di tahun ini. Gue juga udah ngalamin banyak perubahan juga dalam diri gue. Dan buat gue, menurut gue gitu ya, nggak ada satupun hal yang harus gue sesali di tahun ini. Apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi itu pasti ada pembelajarannya gitu. Walaupun konotasinya itu adalah hal-hal yang terjadi itu konotasinya buruk gitu. Dan menurut gue dari hal-hal yang buruk itu kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa jadi orang yang jauh lebih baik ke depannya karena kita bisa belajar dari kesalahan especially. Dan pertama-tama gue mau meminta maaf dulu nih. Gue mau minta maaf sama banyak orang di luar sana yang udah pernah ketemu sama gue, pernah main sama gue, pernah ngobrol sama gue gitu ya. Atau bahkan mungkin belum pernah ketemu tapi cuma sekedar kenal atau follow-followan IG gitu kita. Tapi gue pernah nyakitin kalian secara fisik ataupun secara verbal. I'm truly sorry. Gue benar-benar minta maaf. Mungkin gue udah pernah ngelakuin suatu hal yang mungkin secara gue sadar ataupun gak sadar, sengaja ataupun tidak disengaja, gue benar-benar minta maaf dan gue berharap ya kalian bisa memaafkan gue gitu. Dan gue juga mau berterima kasih sama banyak orang sebenarnya, sama banyak orang di tahun ini karena gue ngalamin banyak banget hal di tahun ini yang bikin gue senang dan sedih, jatuh dan terbang gitu ya istilahnya. Tapi gue mau berterima kasih sama satu orang yang cukup spesial, bukan cukup ya, sangat spesial di kehidupan gue, especially di tahun 2021 ini, karena kehadiran dia bisa bikin gue seneng banget, bisa bikin gue happy banget gitu ya. Dan dia adalah orang yang bisa gue bilang dia adalah support system gue. Dia adalah orang yang selalu support gue. Dia adalah seseorang yang selalu ada buat gue gitu ya. Maksudnya apalagi dia juga selalu support gue sebagai di karir gue sebagai seorang atlet renang gitu. Karena mungkin banyak orang yang sebenarnya banyak orang yang support gue, cuman ya dia kan support yang kayak sekedar formalitas, cuman sekedar bilang semangat ya Dit gitu, semangat tandingnya, semangat latihannya gitu gitu kan segala macam. Iya itu juga support sebenarnya dan gua appreciate juga, gue berterima kasih juga sama orang-orang itu. Tapi gua jauh lebih berterima kasih, jujur gue jauh lebih berterima kasih sama dia karena dia bukan cuman sekadar yang menyemangati gua aja, tapi ketika gua lagi ngedown, gua lagi ngerasa bahwa gua nggak ada peningkatan, nggak ada catatan waktu gua juga nggak membaik, dia adalah orang yang ada buat gua, dia adalah orang yang mau nemenin gua, dia adalah orang yang mau mau ngobrol sama gua karena dia adalah orang yang ketika gue ada di posisi itu dia bilang kayak ya udah Dit, itu adalah atlet gitu, pasti lo akan ngerasa bahwa lu pasti bakal jatuh di waktu dimana lu ngerasa ya lu nggak ada peningkatan gitu, lu nggak ada apa gitu yang nggak ada peningkatan, nggak ada performa lu juga lagi turun, catatan waktu lu juga jelek dan segala macam, pasti lu gak akan ngerasain hal itu. Dan ya mungkin sebenarnya nggak itu doang sih yang dia omongin, sebenarnya banyak lah yang dia omongin, tapi buat gue walaupun dengan kata-kata, dengan omongan-omongan aja, buat gue apalagi dengan kehadiran juga, gue sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran lu. Ya lu tau lah siapa orangnya, lu juga nggak usah gue mention namanya di sini karena gue malu juga gitu ya. And she did a lot of things for me. Dia berharga banget buat gue, apa ya, dia penting banget lah buat kehidupan gua di 2021 ini gitu karena banyak hal yang udah dia lakuin menurut gua pribadi, banyak hal yang udah dia lakuin buat gua gitu. Dan dan karena dia gua juga ngalamin banyak hal, gua berhasil ngelewatin banyak rintangan, banyak
cobaan, dan gue bisa berubah banyak juga karena dia. Jadi gue bisa jadi orang yang jauh lebih dewasa, gue bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik, dan gue akhirnya bisa jadi orang yang apa ya, gue bisa jadi orang yang jauh lebih, buat gue pribadi ya, jauh lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Sebenarnya nggak banyak orang, tapi gue bisa jadi orang yang lebih ngebantu gitu daripada ngebangsat gitu istilahnya. Dan karena dia gue juga akhirnya bisa jadi orang yang jauh lebih open minded juga, jauh lebih bisa nerima pendapat-pendapat orang, nggak tertutup kayak dulu gitu kan. Dan gue bisa jadi orang yang lebih pede buat explore dunia luar gitu. Kayak ya banyak hal lah yang gue pelajarin dari dia. Karena eh, bukan cuma masalah umur ya, tapi memang gue ngeliat bahwa dia orang yang jauh lebih dewasa daripada gue, jauh lebih dewasa daripada gue. Jadi gue bisa jadi orang, kenapa gue bilang tadi bahwa gue jadi orang yang lebih dewasa ya, karena dia adalah orang yang jauh lebih dewasa daripada gue gitu. Dan gue juga mau berterima kasih sama 5 orang sahabat gue. Gue gak tahu sih definisi sahabat itu gimana ya, tapi kalau seandainya definisi sahabat itu adalah orang yang lu harus kenal dulu lebih dari 3 tahun 4 tahun, maka ya berarti mungkin mungkin mereka bukan, belum menjadi sahabat gue. Tapi kalau definisi sahabat itu adalah orang yang ya konotasinya lebih lah dari teman, berarti mereka adalah sahabat gue gitu. Dan gue ngelihat bahwa ada satu kemungkinan ini akan jadi satu pertemanan atau persahabatan jangka panjang gitu, nggak cuma sekadar di kuliah tapi juga sampai ke depan-depannya gitu. Dan gue sangat berterima kasih sama kalian berlima, yang nggak usah gue mention lah ya satu-satu namanya. Mungkin kalian tahu ya, gue sindir-sindir aja gitu deh di sini. Tapi gue berterima kasih banget sama kalian, apalagi kalian udah mau bikin konten bareng sama gue dan bikin gue happy aja gitu. Udah mau bela-belain buat main ke tempat gue, main ke rumah gue untuk bikin konten atau ngerjain tugas atau kelas atau apalah itu. Juga mau temenin gue setiap malam buat DC, buat ngerjain tugas bareng gitu kan kita. eh dan apalagi kayak ngopskuy itu juga terjadi karena ada kalian, ya kan. Makanya gue seneng banget, gue happy banget, dan gue bersyukur banget atas kehadiran kalian di kehidupan gue, intinya gitu. Dan gue juga mau berterima kasih sama banyak orang di luar sana yang udah bantu gue, mau itu orang yang gue kenal ataupun gak gue kenal, karena ya sekecil apapun sebuah bantuan itu juga pasti berarti banget gitu. Dari segala bentuk terima kasih dan permintaan maaf yang udah gue lontarkan gitu ya, gue juga mau mengapresiasi dan bersyukur atas banyak hal intinya. Dari karir gue sebagai seorang atlet renang especially, gue mau berterima kasih, gue harus mengapresiasi diri gue sebenarnya, tapi tidak berpuas diri, tapi gue mengapresiasi bahwa banyak hal yang, banyak peningkatan lah sebenarnya selama setahun ini, dengan dari performa gue, dari teknik gue, dari catatan waktu gue, itu banyak hal yang udah lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Walaupun mungkin gue belum sampai di tahap dimana gue lolos PON, gue main di SEA Games atau main di ASEAN Games atau gue main di Olimpik gitu kan, belum sampai ke situ. Tapi untuk sampai di titik ini aja gue udah sangat senang banget, gue udah bangga banget sama diri gue sendiri. Dan gue harap rasa bangga dan rasa senang itu bisa jadi satu motivasi yang bisa ngebangkitin gue dan bikin gue tambah tinggi lagi gitu ya ke depannya di 2022 lah intinya. Di dunia sepak bola gue juga patut mengapresiasi diri gue sendiri karena gue ngerasa bahwa banyak peningkatan dari skill, dari permainan, dari performa gue. Walaupun sebenarnya gue main bola itu cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali gitu ya, karena tergantung tergantung program latihan renang gue aja sih gitu. Kalau emang gue kecapean ya gue nggak main, kalau emang ada main gue main, kalau enggak ya enggak gitu istilahnya. Tapi dari banyak permainan ini gue ngerasa bahwa performa gue di sepak bola itu juga meningkat gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk ke suatu hal yang profesional karena em, oke mungkin gak banyak yang tahu ya, tapi gue nggak memilih sepak bola sebagai karir gue sebagai seorang atlet gitu. Gue nggak jadi atlet sepak bola gitu karena gue punya asma, dan waktu terakhir kali gue uji coba, gue seleksi, gue nggak lolos karena gue nggak punya asma. Udah lah itu doang. Intinya itu bodoh banget lah intinya. Gue kenapa emang harusnya gue dari dulu renang aja gitu istilahnya. Tapi banyak peningkatan yang gue rasain di sepak bola. Gue ngerasa bahwa permainan gue jadi lebih oke, lebih bagus. Teknik-teknik gue juga jadi lebih kece gitu kan, jadi lebih Neymar banget gitu, jadi lebih CR banget gitu istilahnya. Dan
apa ya, gue ngerasa bahwa gue jadi lebih pede aja sih buat main sama orang, karena orang akhirnya jadi lebih percaya buat ngoper bola ke gue, buat gue yang ngolah bola, buat gue yang giring bola, buat gue yang shoot gitu kan, karena permainan gue lebih bagus. Jadi gue lebih nggak malu-maluin aja sih untuk main sama orang, apalagi orang-orang baru gitu ya, atau orang-orang random gitu yang konotasinya nih mereka bukan teman-teman gue nih sebelumnya nih, gue nggak kenal sama orang-orang ini gitu. Dan gue juga dan di apa ya, di bidang gue sebagai seorang content creator gitu, gue juga sangat mengapresiasi diri gue sendiri asik, karena YouTube channel Raditya Luhung sudah mencapai 1000 subscriber. Gila loh, akhirnya gue bisa monetisasi guys gitu. Ya sebenarnya belum, pas podcast ini di syuting sih sebenarnya masih kurang beberapa jam lagi sih untuk monetisasi, karena kan perlu 4000 jam gitu ya. Nah, tapi itu satu hal yang harus gue apresiasi gitu, karena gue senang banget akhirnya gue bisa nyentuh 1000 subscribers. Maksudnya gue punya mindset yang kayak anjir, kalau ini 1000 subscribers nih orang nih gue masukin satu kamar gue kebek cu gitu, sumpek gitu, jadinya pasti pengap gitu. Makanya gue bersyukur banget, gue sangat berterima kasih atas support dari kalian yang udah mau subscribe channel gue, yang udah mau nontonin video gue seneng banget, kayak wah gitu. Apa sih kayak kerja keras gue itu terbayarkan gitu dengan 1000 subscribers itu, dan semoga kedepannya bisa jadi lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi, lebih bludak lagi, mungkin gue bisa sampai di YouTube Play, bisa dapat YouTube Play batan gitu kan. Wah itu kiki banget sih, parah. Dan kalau lu bisa lihat juga gue mengapresiasi perkembangan gue dari setup gitu, kayak ini setup podcast gue dan ini di rumah gue sendiri gitu. Maksudnya gue mungkin kalau lu pernah lihat ada gue pernah punya, bukan punya ya, gue pernah syuting podcast. Itu setupnya kayak ada meja putih, itu bukan setup rumah gue, tapi itu setup yang dimana ada studio, gue nyewa studio. Tapi akhirnya gue bisa punya setup sendiri, gue bisa punya, gue ngerombak kamar gue. Sebenarnya kamar gue nggak dirombak barangnya ya teman, layoutnya aja yang gue gonta-ganti, gue puter-puter, jadi bisa lebih punya space buat ini, buat apa namanya, buat setup podcast gue. Dan gue juga bisa jadi lebih leluasa aja karena kamar gue jadi lebih luas lah gitu ya menurut gue. Mungkin one day gue bakal bikin room tour kalau emang udah benar-benar jadi nih kamar, karena ini masih tahap proses juga, karena banyak hal yang belum gue pasang dan gue belum taruh gitu ya, atau yang belum gue ganti karena budget. Nah, tapi kalau emang bakal rame nih, gue mungkin bakal bikin video room tour, karena bakal asik juga gitu sebenarnya buat gue juga mendokumentasikan kamar gue aja sih sebenarnya. Dari banyak hal yang harus gue apresiasi, gue berterima kasih sama banyak orang, gue juga minta maaf sama banyak orang. Gue pengen dengar dari kalian sih sebenarnya. Gue pengen tahu gimana 2021 kalian. Kalian bisa langsung aja tulis di komen bawah ya, langsung aja tulis gimana sih 2021 kalian, atau resolusi kalian di 2022 itu apa sih gitu. Karena buat gue pribadi di 2022 gue nggak punya harapan yang begitu-begitu gimana gitu ya. Harapan gue di 2022 itu simpel banget sebenarnya. Harapan gue adalah semoga apa yang baik yang udah gue lakuin di 2021 itu bisa gue terusin di 2022, dan segala hal buruk yang pernah gue lakuin di 2021 bisa gue hilangkan, bisa gue stop di 2022. Itu aja sih sebenarnya. Oke, ini mungkin jadi satu podcast yang cukup singkat buat gue. Nggak tahu sih ini udah berapa menit sebenarnya, tapi thank you buat yang udah nonton, thank you yang udah mau nonton dan mau nyempetin buat nonton, dan I really appreciate that. Thank you so much guys, and see you in another podcast gitu ya. So this is Hakane Podcast, and peace out.